Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman sekalian. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada mata kuliah sosiologi olahraga. Nah, adapun pada hari ini, kita sudah masuk ke topik yang ke-11 ya, teman-teman sekalian. Dan materi yang akan kita angkat pada topik 11 ini adalah tingkatan sosial dalam olahraga. Mungkin di sini teman-teman sekalian sudah ada yang tahu dan paham apa itu tingkatan sosial dalam olahraga. Nah, baik, pada hari ini langsung saja kita bahas ya teman-teman sekalian. Oke, untuk pengertiannya, tingkatan sosial dalam olahraga. Dalam perkembangannya, seperti yang telah disebutkan dalam pengantar, ya, bahwa olahraga saat ini sudah menjadi miniatur dunia, ya. Maka permasalahan yang berkaitan dengan tingkatan sosial pun tidak bisa dihindarkan, ya, teman-teman sekalian. Satu hal yang menjadi ciri khas sosial adalah adanya tingkatan sosial. Diskusi atau tidak, dikehendaki atau tidak, tingkatan sosial akan muncul dalam sebuah masyarakat. Nah, dalam wacana umum sosiologis, tingkatan sosial sering diungkapkan dengan istilah kasta. Dalam perkembangannya, seperti yang telah disebutkan dalam pengantar bahwa olahraga saat ini sudah menjadi miniatur sosial, maka permasalahan yang berkaitan dengan tingkatan sosial pun tidak bisa kita hindari. Secara historis ya, olahraga sering dikategorikan sebagai olahraga mewah atau elit ya. Olahraga yang sering dilakukan oleh lapisan atas yang memiliki uang dan waktu. Misal, contoh olahraganya adalah anggar, kriket, tenis lapangan, dan golf. Kemudian olahraga rakyat. Nah, olahraga rakyat ini sering dilakukan oleh lapisan menengah ke bawah yang tidak membutuhkan banyak uang. Misalnya, panco, jalan cepat, gulat, lari. Nah, dikotomi elit dengan rakyat menggambarkan aspek praktis dan ekonomis. Dalam dunia olahraga, tingkatan sosial muncul dalam berbagai sisi. Yang utama adalah dari sisi cabang olahraganya sendiri ya. Secara garis besar dari kecabangan yang menjadi pilihan untuk dilakukan oleh masyarakat. Olahraga dipilah menjadi dua, yaitu olahraga elit dan olahraga rakyat. Nah, olahraga elit itu adalah olahraga yang dimainkan oleh kelas sosial tertentu. Sebut saja kaum kaya. Nah, contoh cabang olahraganya adalah golf, polo, bowling, berkuda, dan sebagainya. Sementara untuk olahraga rakyat adalah olahraga yang dimainkan oleh orang kebanyakan umum seperti sepak bola, voli, tenis meja, bulu tangkis, dan sebagainya. Atlet dari sisi, kemudian dari sisi atlet. Nah, dari sisi atlet muncul berbagai macam jenis tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan umur, kemudian dari ruang lingkup event, kemudian dari ruang lingkup pertandingan, dan motivasi bertanding. Serta yang terakhir adalah dalam ruang bela diri dan tinju muncul tahapan kelas berdasarkan berat, sabuk, dan sebagainya. Nah, itu yang dari sisi atlet ya. Kemudian ahli sosiologi yaitu Bapak Tumin menganalisa tingkat sosial dalam olahraga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah kuno, yang kedua adalah sosial, kemudian yang ketiga adalah akibat, kemudian yang keempat adalah beraneka atau keberagaman. Nah, pada topik ini ya teman-teman sekalian, tadi sudah kita bahas terkait tingkatan sosial dalam olahraga. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari keseluruhan pembahasan makalah ini, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi, satu hal yang menjadi ciri khas sosial adalah adanya tingkatan sosial. Disukai atau tidak, dikehendaki atau tidak, tingkatan sosial akan muncul dalam sebuah masyarakat. Dalam wacana umum sosiologis, tingkatan sosial sering diungkapkan dengan istilah kasta. Dalam perkembangannya, seperti yang telah disebutkan dalam pengantar bahwa olahraga saat ini sudah menjadi miniatur sosial,
maka permasalahan yang berkaitan dengan tingkatan sosial pun tidak bisa kita hindari. Nah, itu tadi pembahasan kita ya terkait tingkatan sosial dalam olahraga. Saya rasa untuk hari ini cukup ya teman-teman sekalian. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.